Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hebat Masa Surba semua. Berjumpa kembali di mata pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa kelas 7 bersama saya Ibu Murti Sari. Baik, sebelum kita ke tujuan materi lebih lanjut, mari kita buka pembelajaran mata pelajaran seni budaya kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua kelas 7, tujuan materi kita kali ini ada dua ya. Yang pertama, kita masih mengekspresikan diri melalui karya ragam hias geometris. Ya ini kita hari ini Bu Sari ingin mengevaluasi dan juga memberikan waktu untuk kalian untuk membenahi karya ragam hiasnya yang sudah kalian kerjakan 1 minggu yang lalu. Nah, tujuan materi yang kedua, hari ini Bu Sari ingin mengajak kalian semuanya memaksimalkan pemahaman tentang materi PTS 1 minggu yang lalu. Karena anak-anak di sini masih ada yang belum mengikuti PTS, ya ini ada 2 siswa, maka Bu Sari belum bisa membahas materi. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan dan memahamkan tentang sub-sub materi yang Ibu keluarkan di dalam PTS, yaitu berupa kisi-kisi kemarin. Nah, nanti di akhir materi ini ada tugas untuk kalian semua. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Ibu akan membukakan dulu tentang ayat suci Al-Quran yang berhubungan erat dengan materi kita ragam hias. Ya ini di dalam surat Fussilat ayat 12. Ya ini yang memiliki makna. Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, Ibu Sari ulangi lagi bahwa di Al-Quran sendirilah adalah puncak letaknya keindahan, fenomena, keindahan ilmiah, serta simbol-simbol keindahan. Kita bisa menemukan contoh yang sangat banyak di dalam ayat suci Al-Quran, dan Allah sudah membuktikannya. Nah, dari sini anak-anakku melalui mata pelajaran seni budaya, Ibu akan mengajak kalian untuk memperindah alam semesta ini. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Pembahasan yang pertama, Ibu mengajak kalian yaitu tentang merancang ragam hias geometris yang sudah kalian lakukan selama 2 minggu yang lalu. Nah, ya ini Bu Sari ingin semua pekerjaan kalian, hasil rancangan ragam hias yang sudah kalian kerjakan, hari ini juga Ibu akan mengevaluasinya. Dan Ibu kasih waktu juga untuk kalian semuanya untuk membenahinya. Boleh Bu? Boleh. Jadi anak-anak bisa melanjutkan atau membenahi gambar rancangan ragam hiasnya yang sudah dikumpulkan. Kemudian kalian kumpulkan lagi. Nah, itulah yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Nah, materinya yang pertama, di sini langkahnya pertama adalah menyiapkan kertas gambar. Kalau sudah, maka kalian memilih pola. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan bentuk menjadi ragam hias. Ya, ini kita kenal dengan yang kita bahas kemarin, ya ini teknik yang namanya menstilir. Dibuka lagi ya anak-anak materi di YouTube di materi yang lalu jika ingin lebih mendalami dan melihat contoh-contoh pola dan mengetahui apa itu menstilir.
Nah, kalau sudah, yang keempat, sekarang menata ragam hias dengan teknik mengulang-ulang. Apanya Bu yang diulang-ulang? Banyak. Yang diulang-ulang mulai dari bentuknya, warnanya, dan ukuran besar, sedang, dan kecilnya. Nah, ini adalah keempat langkah yang nantinya kalian lakukan dalam merancang ragam hias geometris, ya, seperti itu. Bagi yang sudah dan bagi yang menyelesaikannya berarti sudah selesai. Tapi Ibu harapkan untuk bisa membenahi tugasnya, karena Ibu akan memberikan komentar dari setiap tugas yang sudah kalian kumpulkan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kedua ini berkaitan tentang medianya. Jadi yang kita pakai dalam merancang ragam hias, jadi merancang ragam hias ini kita masih membuatnya di atas kertas, atau di atas kertas gambar. Nah, jadi medianya kira-kira pakai apa? Ada dua ya. Yang pertama pensil. Nah, pensil ini seperti biasa bisa pakai yang jenis HB ya, atau yang B. HB ada banyak, ada 2H, 4H, 4 dan juga 2B dan lain sebagainya. Nah, yang media kedua ini Ibu harapkan nanti kalian mewarnainya. Jadi jangan cuma merancang gambar ragam hias hitam putih saja, karena merancang ini juga butuh memaksimalkan juga warnanya. Jadi nanti tinggal diaplikasikan ke bendanya seperti itu. Nah, warnanya ini bisa memakai pensil warna, bisa krayon dan spidol, atau di mix media atau campuran media, bisa menyampurkan pensil warna, krayon, dan spidol. Nah, seperti itu. Mari kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga ini teknik berkarya ragam hias geometris yang sudah Ibu sampaikan di materi yang lalu. Nah, jadi yang pertama anak-anak harus memperhatikan polanya. Jadi setelah kalian sudah merancang gambar ragam hias dan selesai diwarnai, maka langkah berikutnya rancangan tadi kalian apakan? Ya, ini kalian aplikasikan ke benda yang ingin kalian hiaskan. Nah, ini tekniknya ada 6 ya. Yang pertama memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Pola seperti apa? Ayo, masih ingat apa? Sudah lupa? Kalau sudah lupa, Bu Sari sarankan untuk membuka YouTube yang sudah Bu Sari sampaikan di Google Classroom. Nah, itu kalian bisa belajar di YouTube, itu bisa kalian buka setiap saat kalian butuhkan. Nah, jadi pola di sana kemarin Bu Sari sudah sampaikan di materi yang lalu. Pola ini ada pola teratur dan tidak teratur. Nah, kalian lihat nanti benda yang mau kalian hiasi ini kira-kira cocoknya polanya seperti apa. Nah, kalau cocoknya pola teratur, boleh dengan contoh misalnya pola teratur lurus, atau pola teratur memusat atau melingkar, atau pola teratur diagonal atau menyeluruh. Nah, yang berikutnya ini boleh pola teratur tapi agak atraktif, jadi tidak teratur. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, yang kedua, persiapkan alat dan media gambarnya. Siapkan media yang mau kalian pakai, bisa cat. Cat ini nantinya Bu Sari sarankan sesuaikan dengan bahan material benda yang ingin dihiasi. Nah, yang ketiga, tentukan pola ukuran gambar yang akan dibuat. Jika benda yang kalian hiasi kecil, maka polanya jangan besar ya, disesuaikanlah ya. Yang keempat, menyiapkan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi menyiapkan sketsa atau menyiapkan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya ya. Yang kelima,
membuat bentuk yang sama. Ini jika diperlukan, jika kalian mau membuat lebih dari satu atau menjiplak hasil rancangan tadi, bisa memfotokopi, bisa men-scan, atau menjiplak. Nah, yang keenam, mewarnainya dengan cat akrilik. Ini Bu Sari sarankan akrilik karena bisa digunakan di semua bahan. Namun jenis cat ini jika mau keluar dari cat akrilik bebas, boleh, asalkan disesuaikan dengan permukaan benda yang akan dihias. Jadi bahannya apa? Nah, seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang tujuan materi berikutnya kita sudah ke yang kedua, tujuannya ya, lepas dari materi yang Ibu sajikan tadi. Nah, di sini Ibu akan menyelipkan sedikit materi yang sudah kalian kuasai dan sudah kalian coba untuk uji tes, yaitu di penilaian tengah semester pekan yang lalu. Nah, di sini Bu Sari memberikan beberapa submateri yang sudah Bu Sari berikan di Google Classroom tempo hari, yaitu kisi-kisi PTS. Nah, di sini Bu Sari ada 9 submateri. Nah, yang sudah Bu Sari sampaikan bahwa harus kalian kuasai ke-9 submateri ini, karena dari 9 submateri inilah yang Ibu pecah menjadi beberapa soal yang menjadi soal PTS kemarin. Yang pertama, pengertian gambar bentuk, jenis objek gambar bentuk. Yang ketiga, komposisi gambar bentuk. Keempat, prosedur menggambar bentuk. Yang kelima, alat dan bahan menggambar bentuk. Yang keenam, memahami jenis pensil, pensil warna dan krayon. Yang ketujuh, macam teknik arsir. Yang kedelapan, unsur menggambar bentuk. Yang kesembilan, yaitu syarat menggambar bentuk yang baik, mulai dari komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, maksud dari ke-9 submateri ini, kalian harus menguasai semuanya. Misalnya, pengertian gambar bentuk. Jadi gambar bentuk itu adalah sebuah kegiatan yang memberikan aktivitas mewujudkan sebuah objek-objek, ya ini contohnya flora, fauna, nah yang di dalamnya mengandung unsur. Nah, misalnya seperti itu. Apa cuma itu saja dalam pengertiannya? Enggak. Namun kalian harus juga menguasai unsur-unsurnya ini apa saja dan prinsipnya ini juga apa saja. Nah, jadi di dalam submateri pengertian ini nanti bisa menjadi banyak soal. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Dan kira-kira dari gambar bentuk itu hasilnya seperti apa, ciri khasnya? Apakah boleh seperti kartun atau harus tampak seperti nyata? Ini kan juga termasuk dalam pengertian gambar bentuk. Nah, jadi kalau belajar lain kali harus menguasai semuanya ya. Nah, yang kedua, jenis objek gambar bentuk. Jenis objek gambar bentuk seperti yang Bu Sari sampaikan, kalian harus menguasai apa saja objeknya. Ya, mulai dari objek flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, komposisinya seperti apa? Ada komposisi simetris, ada asimetris ya. Nah, ada komposisi abstrak atau tidak teratur. Nah, seperti itu. Yang keempat, prosedur menggambar bentuk. Ini nama lainnya langkah-langkah ya. Ya, ini yang pertama pasti kalian menyiapkan medianya. Kemudian jika diperlukan contoh maka boleh menggunakan contoh model. Nah, yang kedua, siapkan teknik arsir. Nah, teknik arsirnya ini seperti apa anak-anak? Kalian mau teknik arsir yang lurus atau diagonal atau yang campuran? Kemudian kalau sudah mengarsir, sudah paham, maka kalian buat sketsanya. Sketsanya ya ini membuat
garis secara menyeluruh. Nah, jadi membuat sketsa terlebih dahulu, baru kalian aplikasikan pilihan arsiran kalian. Setelah diarsir, maka kalian berikan finishing atau penyempurnaan. Nah, penyempurnaan ini banyak sekali di dalamnya, biar terkesan 3 dimensinya, gambar bentuknya ya, untuk arsirannya biar bagus, maka dibutuhkan gelap terang ya. Semakin banyak tumpuan arsirnya maka semakin halus, seperti itu ya. Nah, jadi yang kelima, ini alat dan bahan menggambar bentuk. Ini banyak sekali ya, mulai dari yang bahan kering dulu. Bahan kering ini atau bisa disebut juga seperti pensil warna, krayon ya, sama pensil hitam putih. Nah, ini juga bisa. Yang bahan berikutnya bahan basah. Nah, ini contohnya adalah cat ya. Nah, atau tinta juga termasuk. Nah, kemudian medianya yang jelas untuk gambar bentuk di sini adalah media kertas gambar. Oke. Nah, yang keenam, memahami jenis pensil dan pensil warna, krayon dan sebagainya. Nah, di dalam materi jenis pensil kemarin kan juga bisa diterangkan ya. Ada yang pensil keras dan lunak. Pensil keras ini menghasilkan goresan yang tipis atau tidak terlalu hitam. Jika pensil yang lunak ini menghasilkan pensil yang gelap atau arsirannya juga gelap. Kemudian kalau pensil warna ini pastinya jelas memiliki warna yang bisa dibuat gradasi ya. Kemudian kalau krayon di sini contohnya seperti yang pernah kalian lakukan di SD atau di TK dulu. Nah, ini krayon, ini sama pastel ini beda. Kalau krayon ini tidak terlalu basah. Jadi ada krayon yang sifatnya lebih basah dan licin. Ini namanya pastel. Nah, sifatnya pastel ini lebih basah dan lebih keras. Nah, tapi kalau krayon ini lebih halus. Nah, seperti itu dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang ketujuh, macam teknik arsir yang sudah bisa disampaikan tadi. Arsir ada arsir lurus, diagonal, kemudian campuran, tidak terarah ya. Nah, ini yang kedelapan, unsur menggambar bentuk. Di dalam menggambar bentuk ada banyak sekali macamnya yang membentuk sebuah gambar. Itu dinamakan unsur ya. Jadi unsur seperti kita, manusia. Unsur kita manusia terdiri dari tulang ya, kemudian darah, daging. Nah, seperti itu juga gambar bentuk. Nah, di dalam gambar bentuk terdiri dari apa saja penyusunnya, yaitu mulai dari garis, bidang, bentuk, arsiran, gelap terang, dan lain sebagainya. Paham ya, ada warna dan lain-lain. Nah, itu yang harus kalian kuasai. Nah, yang kesembilan, syarat menggambar bentuk yang baik. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian kuasai seperti yang bisa disampaikan kemarin. Ingat ya, kalau menggambar harus wajib selain menggambar yang baik itu sesuai dengan bentuk aslinya, tetapi peletakan gambar yang digambar juga harus baik biar bisa terlihat harmonis. Nah, contohnya mulai dari penataan komposisi. Saat menggambar tidak boleh terlalu kekecilan di kertas. Proporsinya harus proporsional, ukurannya harus tepat ya. Jangan misalnya membuat gelas sama sendok, lebih besaran sendoknya daripada gelasnya. Nah, ini kan kurang proporsional. Nah, kemudian jika membuat gelas ya, yang harus baik, garisnya yang pas, lurus, nah bukan yang melenceng-melenceng seperti itu. Itu adalah syarat proporsi. Kemudian keseimbangan dan kesatuan. Di sini adalah syarat dalam menggambar bentuk yang sering diabaikan. Jadi selain kalian menggambar dengan baik, itu harus juga tampak keseimbangannya dan kesatuannya dalam menata. Jadi dalam menata itu sebelah kanan dan kiri harus sama ya. Kemudian pas ada di tengah kertas. Nah, itu nanti lama-kelamaan akan menimbulkan syarat kesan keseimbangan.
dan kesatuannya ini keutuhan, jadi tidak terpencar-pencar. Jadi gambar yang baik itu yang menyatu, utuh, ditata, disusun seproporsional mungkin dengan keseimbangan kanan kiri dan juga kesan mengumpul. Jadi bukan kesan yang terpecah. Nah, itulah yang harus menjadi syarat dalam menggambar bentuk. Nah, dari inilah yang ingin Ibu minta untuk dipahami untuk anak-anak kelas 7 khususnya. 9 ini sudah Bu Sari kemas seringan mungkin untuk kelas 7 memang sudah Bu Sari paskan. Untuk kelas 7 ini Bu Sari kasih yang ringan dulu, hanya 9 sub. Nah, ini supaya anak-anak bisa mencermati dan menguasainya. Nah, kemarin hasil PTS-nya ya banyak yang masih belum paham sepertinya. Maka dari itu nanti Bu Sari di akhir video ini Bu Sari ingin memberikan tugas untuk anak-anak agar lebih bisa memahami tentang materi ini ya. Paham ya anak-anakku ya? Nah, itulah yang ingin Bu Sari sampaikan hari ini. Nah, selanjutnya tugas minggu ini, ya ini Bu Sari ingin anak-anak melakukan 2 hal ini ya. Yang pertama, memperbaiki tugas hasil rancangan kalian yang sudah Ibu tugaskan di 2 minggu yang lalu karena kepotong dengan PTS jadi 2 minggu ya. Nah, walaupun kalian sudah menyelesaikannya, tapi Bu Sari harapkan kalian bisa lebih memaksimalkannya ya. Siapa tahu anak-anak ingin meningkatkan nilainya, kan hasilnya nanti bisa lumayan untuk meningkatkan nilai bulanan di PTS ya. Nah, jadi kapan dikumpulkannya terakhir yaitu tanggal 29 Oktober. Nanti bisa dicek lagi di Google Classroom-nya ya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk berkarya dengan kurang maksimal dan kurangnya waktu pengerjaan. Bu Sari kasih keluangan waktu dengan tujuan agar karya kalian bisa maksimal dan kalian bisa bangga mengerjakannya dan menghasilkan hasil pekerjaan kalian sendiri. Itu tujuannya ya. Nah, yang kedua, untuk hari ini ya, untuk hari ini Bu Sari ingin kalian agar bisa memperbaiki nilai PTS, nah, dan juga memahamkan pemahaman kalian lebih banyak. Maka kalian Bu Sari harapkan gimana caranya? Nah, dengan cara ya ini Bu Sari minta dari ke-9 sub materi yang sudah Bu Sari sajikan di kisi-kisi atau yang Bu Sari sampaikan tadi. Nah, ini kalian buatlah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa bentuknya pertanyaan uraian atau pertanyaan pilihan ganda. Jadi seperti soal. Karena submaterinya hanya 9, maka Bu Sari minta nanti kalian setiap nomor membuat 2 jenis soal yang berbeda. Jadi setiap sub materi ada 2 soal. Jadi total soal kalian yang nanti kalian kumpulkan ya ini ada 18 butir soal atau 18 pertanyaan. Nah, catatan yang berikutnya, jangan kopas hasil teman ya. Silakan membuat soal sendiri supaya kalian lebih paham. Nah, dan jangan mendownload soal dari web ataupun link-link yang banyak ada di internet. Tapi buatlah soal sendiri dari buku bacaan atau dari video yang sudah Bu Sari sampaikan. Nah, ini kalian buat pertanyaan, dari sinilah kalian lebih bisa memahami materi lebih banyak. Nah, itulah yang ingin Ibu Sari sampaikan hari ini. Dan dikumpulkan pertanyaannya tadi, yaitu nanti ya. Jadi dikumpulkannya hari ini atau nanti malam maksimal jam 11 malam.
Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, tidak ada yang bingung ya. Semoga kalian dengan tugas minggu ini kalian bisa lebih memaksimalkan pembelajaran tentang seni budaya yang sudah kalian evaluasi diri kalian di penilaian tengah semester ini. Semoga bisa berhasil dalam peningkatannya, karena nilai PTS kalian kemarin bervariasi ya, dan Bu Sari simpulkan kalian masih membutuhkan banyak pemahaman. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, akhirnya kita sudah mencapai di ujung pembelajaran seni budaya di hari ini. Nah, pesan dari Bu Sari, semoga pembelajaran yang Bu Sari sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi dan bisa meningkatkan pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah Bu Sari sampaikan. Nah, mudah-mudahan kedepannya kalian bisa lebih baik lagi ya dalam pembelajaran seni budaya. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Sari, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.